Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti nggak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa nggak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa, kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Ditegesin lagi, inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit, bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda. Mengaduh, itu manusiawi. Sedih, itu manusiawi. Air mata, bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis. Jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang nggak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan.
Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu. Karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, nah gini sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin. Sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis saja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya nggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria digergaji mengadu aja enggak. Kenapa? Karena kata malaikat kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya enggak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain enggak disebut mengeluh. Kalau ke teman, malas enggak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih? Ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau di antara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak sami'na wa ata'na labbaika ya rabbi wa sa'daik, enggak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena nggak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh nggak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, Pak berapa ongkosnya? 20.000. Udah naik aja 20.000. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20.000. Kasihan kan 20.000 dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya nggak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100.000. Dari 20.000 dikasih 100.000 karena kasihan. Dan saya yakin, nggak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi. Nggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin kata Nabi. Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes.
Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, nggak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih, apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia nggak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya, dan sedikit entertain, nggak apa-apa asal nggak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan kenapa nggak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita nggak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100.000 ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100.000 saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya nggak mau nyebut, malu dong, ria ya. Sebenarnya nggak pernah sih. 100.000 deh, karena kan kecil, saya kasih 100.000. Ternyata begitu saya kasih 100.000, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi nggak minta-minta, dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih. Mulai 1 nih. 2, demi Allah, selang 15 jam enggak, kalau nggak salah, karena waktu itu malam, besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya nggak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule, gitu-gitulah, sok-sok gaya nggak jelas gitu ya. Terus Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia nggak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia nggak ngomong, ya udahlah, saya sosok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja 5 menit nggak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu, pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming, Pak jazakumullah khair jaza. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak Ustadz maaf gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa. Senang dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh. Senang. Besok pagi jam 6, Pak Ustadz alhamdulillah ternyata penerbangan saya di-delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di-delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya di depan Allah ya. Robbi akraman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya nggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ternyata orangnya nggak di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9, maaf cuma sebentar. Enggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah. Cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak. Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah. Ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah. Itu luar biasa loh. Saya nggak percaya. Saya pikir main-main. Orang ini iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, ditransfer, di capture, Ustaz udah ditransfer. Saya, jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang
Niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil. Kecil 200 juta. Untung saya nggak kaget dan kemudian pingsan. Ah Pak, 200 juta stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang, keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman. Cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku. Disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta. Di mana? Di bank. Aman. Kenapa kalau disimpan di saku? Aman. Tenang. Kenapa kalau disimpan Allah gak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang gak punya duit? Ini kan gak fair sama Allah. Gak punya duit nih. Siapa bilang gak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi gak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan", Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ sedikit bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sabar, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan Allah, caranya dengan sabar, kemudian dengan sholat. Pasti Allah tolong. Ustaz, saya udah sabar. Sabar lagi. Isbiru wasabiru. Kalau udah sabar, bersabar lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakui kesabaran kita. Setelah itu Allah pasti kasih. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Buktikan di hadapan Allah kita itu hamba yang penyabar. Jangan bilang ya Allah saya akan sabar. Jangan, tunjukin aja. Ya Allah kurang apa lagi dari saya? Tunjukin aja. Nanti Allah sendiri yang akan memberi kita gelar sabirin. Sehingga Allah bilang wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada hambaku yang sabar. Dan kalau Allah udah ngasih berita gembira, itu beruntun loh. Kita sabar kayak Allah tahan dulu nih ya. Kejutan. Allah tahan dulu hadiahnya buat kita tuh. Ditahan, tahan. Makin lama makin sulit pastinya. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Begitu dibuka kerannya, itu gak ada selesai-selesainya. Sampai kita kebingungan. Loh, kok datang terus-terusan. Kayak gitu cara Allah memperlakukan hambanya. Nabi Ayub. Sakit pertama, sakit fisik. Sakit kedua, sakit hati. 2 penyakit Nabi Ayub. Fisik pertama, beliau lumpuh, beliau sakit. Sakit hatinya apa? Ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Anaknya meninggal. Sedih kan? Kemudian pembantu-pembantunya pada resign. Makin kecewa. Dasar kalian. Kemudian teman-temannya pada menjauh. Grupnya nge-live dia. Bukan dia live grup. Grupnya yang nge-live dia. Orang unfollow. Tiba-tiba followersnya tinggal 1 doang. Yang tadi ada ribuan, sekarang tinggal 1. Istri satu-satunya yang masih setia mendampingi beliau. Tinggal 1 followersnya. Kebayang gak tuh? Yang posting udah sepi, udah gak ada yang nge-like. Istri aja yang nge-like. Ini nih Nabi Ayub. Ditambah lagi datang keluarganya ke rumah Nabi Ayub. Gak mau ketemu dalam jarak dekat. Dari luar ngomongnya, Ayub
Kami gini. Kemarin harta kamu tuh kan kamu ada masalah minjam duit karena istri kamu ini. Gimana nih bayarnya? Terus mereka tutup muka, nggak mau tertular. Mereka bilang jangan dekat-dekat dengan Ayub. Yang lebih parah lagi ada yang sampai nuduh gini. Ternyata ya, kamu itu selama ini bukan orang soleh. Selama ini kamu tuh pura-pura pencitraan ordai. Ini buktinya nih. Ternyata akhirnya Allah tunjukin juga borok kamu, aib-aib kamu. Ternyata kamu itu selama ini orang munafik. Jadi Nabi Ayub malah dituduh orang jahat, orang yang terkutuk, yang selama ini mencitrakan diri sebagai orang baik gara-gara sakit itu dituduh demikian. Sedih luar biasa. Bertahun-tahun, ada riwayat mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan lebih atau kurang. 17 tahun ditahan semua kebaikan oleh Allah, kecuali satu, iman. Sehingga Nabi Ayub tetap yakin Allah maha baik. Pokoknya yakin Allah maha baik. Allah, gimana pun diuji, Allah maha baik. Diambil anaknya, Allah maha baik. Diambil kesehatannya, Allah maha baik. Diambil hartanya, Allah maha baik. Jadi orang yang tadinya paling kaya di negerinya, sekarang paling miskin di negerinya. Kebayang gak tuh dibalik 180 derajat. Yang tadinya paling kaya, gak ada yang lebih kaya daripada Ayub. Sekarang yang paling miskin, gak ada yang lebih miskin daripada Ayub. Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Husnuzan kepada Allah. Dan itu gak sehari 2 hari, 17 tahun husnuzon kepada Allah. Pada puncaknya ketika istri beliau harus menjual rambut, gundul, potong rambut, dijual demi apa? Udah gak tahu lagi ngemodalin apa untuk ngasih makan Nabi Ayub. Akhirnya nyari-nyari kerja gak ada yang nerima, jual rambut, pakai jilbab, di rumah gak buka-buka jilbab. Ayub curiga, yang kenapa kamu gak buka jilbab di hadapanku? Enggak apa-apa, kan lagi musim panas, enggak apa-apa. Akhirnya Nabi Ayub minta tolong dibukain, ada apa, curiga kan. Pas dibuka udah botak rambut istrinya. Nabi Ayub menangis, kenapa, apa yang terjadi? Istrinya bilang, suamiku enggak ada lagi modal buat kita makan. Saya cari-cari kerja sana sini, enggak ada yang nerima. Bahkan untuk mandiin hewan aja enggak diterima. Akhirnya saya jual rambut saya, mudah-mudahan bisa untuk kita makan beberapa hari. Istrinya keluar, Nabi Ayub menangis, baru Nabi Ayub berdoa. Itu juga doanya malu-malu dan husnuzon. Malu-malu, husnuzon. Gimana kalimatnya? Rabbi, masaniyadur. Ya Allah, saya sakit. Gitu doang ngomongnya. Bukan, ya Allah, udah sekian tahun saya sakit, saya gini, saya gitu. Enggak. Ya Allah, saya sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap, ya Allah, buat saya engkau yang paling baik. Coba, masih ngomong gitu. Arhamur rahimin, nggak apa-apa. Jadi seolah-olah mau ngomong, ya Allah saya sakit, tenang, saya nggak ngeluh, ya Allah engkau tetap yang paling baik. Gitu coba Nabi Ayub ke Allahnya tuh. Langsung Allah munculkan mata air di bawah kaki Nabi Ayub. Tiba-tiba beliau jadi basah, mandi, sembuh semua penyakit, rontok dengan semua luka-lukanya. Dan wajah Nabi Ayub semua tubuhnya menjadi muda. Yang usianya tadi udah 80-an tahun, tiba-tiba menjadi di antara 35 tahun. Itu usia ideal. Maaf ya, saya usianya kurang lebih segitulah. Usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Itu usia penduduk surga. Dan usia itu mempertemukan 2 kebaikan. Fisiknya sudah sempurna dan akalnya juga, kebijaksanaannya sudah sempurna. Kalau di bawah 30 tahun, fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Kalau di atas 40 tahun, akalnya sempurna, fisiknya sudah berkurang. Antara 30, 40, 45 ya kurang lebih segitulah. Nabi Ayub menjadi muda lagi. Jadi keren. Persis kayak masa mudanya. Jadi kalau ngelihat foto yang postingan pertama di Instagramnya tuh mirip nih. Kan udah postingan yang ke 1000 ya. Udah berapa tahun dia pakai akun yang sama. Wah, mirip dengan yang dulu. Istrinya datang. Begitu datang, astagfirullahaladzim, ada cowok keren di rumahnya. Tapi mirip Ayub. Cuman gak mungkin ini Ayub. Langsung nyari Ayub, di mana Ayub? Kata Ayub, saya Ayub, suami kamu. Enggak, kamu bukan Ayub. Suami saya itu udah tua, suami saya sakit-sakitan, kamu bukan Ayub. Mirip sih. Akhirnya, saya Ayub, apa buktinya kamu Ayub? Ditunjukkan buktinya oleh Nabi Ayub. Apa buktinya? Nabi Ayub menyampaikan beberapa kenangan mereka berdua di masa lalu yang gak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Itulah pentingnya kita menyimpan kenangan. Kalau ada masalah gitu kan, nauzubillah harus operasi wajahnya. Kamu bukan suami saya. Ada buktinya apa? Ada satu hal yang cuma kita berdua yang tahu. Kalau perlu jangan satu hal, banyak hal ya. Cuma kita doang yang tahu. Orang lain nggak tahu. Pas disebut itu benar, tidak ada yang tahu masalah itu kecuali kita berdua.
Akhirnya dipeluk Nabi Ayub ngajak istrinya untuk mandi di mata air yang sama. Istrinya mandi langsung muda lagi. Setelah itu Allah SWT beri mereka harta yang sangat banyak. Lihat kalau Allah udah buka, pertama fisiknya disempurnakan lagi. Kemudian Allah turunkan air hujan. Diturunkan hujan bukan air. Hujannya dinar dan dirham. Di belakang rumah Nabi Ayub itu ada tempat penampungan gandum gitu kan. Ada 2 tempat penampungan. Turun hujan pertama dinar. Sampai penuh penampungan gandum dengan dinar, koin-koin dinar yang 1 dinar mungkin harganya sampai 3 juta. Turun banyak, kemudian turunnya lagi dirham, penuh. Turun lagi di atas atap-atap beliau sampai rumah Nabi Ayub dipenuhi dengan dinar dan dirham. Ini apa? Nabi Ayub kaget. Setelah itu istrinya hamil. Setiap tahun ngelahirin 13 anak Nabi Ayub yang sudah Allah wafatkan, lahir setahun satu, wajahnya, karakternya, namanya semua persis seperti yang sudah Allah ambil. Seolah-olah mereka belum meninggal tapi mereka hanya pergi dan kembali lagi. Dibalikin semuanya. Dan Nabi Ayub lebih kaya berpuluh-puluh kali lipat daripada sebelum beliau sakit. Buah dari kesabaran. Artinya Allah kalau mau ngasih kebaikan yang berlipat ganda, yang luar biasa, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit. Itu hadis Bukhari. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Allah akan menguji dia. Dan yang terakhir yang kita coba bangun juga. Ini saya yang lebih ke perasaan ya. Kalau amaliyahnya mungkin ustaz-ustaz lain mengajarkan amal riyadhah buat sabar segala macam. Ini lebih ke perasaan. Satu, kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini. Emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya nggak layak dihukum, saya nggak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita wajar, kita ngomong kayak gitu. Saya nggak layak diperlakukan kayak gini sama dia, oke. Tapi oleh Allah layak banget karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita nggak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, husnuzon, lebih keperasaan nih. Oh Allah pengen ngasih saya kejutan, sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga. Nah ini juga lebih ke perasaan. Allah itu kalau kangen kepada kita, ngasih kita ujian. Terutama kita yang kalau nggak dikasih ujian, jarang romantis sama Allah. Kalau udah dikasih ujian, Allahu Akbarnya tuh bergetar gitu. Allahu Akbar. Kenapa banyak ujian? Tapi kalau lagi normal, sholat sebelah kaki, santai aja. Kalau perlu bersandar gitu ya. Sholatnya nggak wudhu, tayamun cepet-cepetan, biar gampang gitu. Kan tayamum juga boleh Ustaz kayak gitu-gitu lah. Kenapa? Kalau lagi normal doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau misalnya baca dalam sholat qul huwallahu ahad itu juga dibagi 3 rakaat. Tapi kalau lagi diuji Alif Lam Mim, Toha, Yasin semua dibaca pembukaan surat. Khatam 30 juz teh. Kenapa? Lagi diuji. Sholat panjang, doa ya Allah habis-habisan, baru takbir udah nangis, Al-Fatihahnya nangis. Terus kalau ini baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk gitu. Tahajud, belum malam dia udah tahajud gitu. Tahajud, kirain udah saking semangatnya. Maksudnya apa belum malam dia udah tahajud? Dari sore udah kangen malam. Kapan ya malam, kapan ya tengah malam, kapan ya saya pengen tahajud, kangen dengan tahajud. Kan ada orang kayak gitu, saya kenal beberapa orang yang katanya hanya menunggu malam aja setiap hari. Setiap pagi, kapan ya malam. Pas malam bahagia tahajud. Pagi lagi kapan ya malam. Artinya belum malam udah tahajud. Saking kangennya dengan tahajud. Rindu banget sama Allah. Romantis banget dengan Allah. Khatam Al-Quran berkali-kali dalam seminggu. Begitu dia dikasih jalan keluar. Menjauh sampai lupa sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama dia. Allah kasih dia ujian dikit. Ta'ala ya abdi. Kesini wahai hambaku, kesini. Biar kita berdua-duaan lagi nih. Kalau gak mau digituin, tetaplah dekat kepada Allah walaupun kehidupan kita dalam keadaan mudah. Tetaplah romantis sama Allah, tetaplah gampang tersentuh oleh ayat-ayat Allah walaupun hidup kita dalam keadaan normal. Mudah-mudahan 3 rahasia ini bisa menjadikan kita berhusnuzon dan terbangun awareness kita ketika kita lagi diuji. Terutama ujian-ujian yang spontan muncul dari kata-kata teman kita, dari sikap orang lain. Langsung ingat, oh saya emang ada dosa yang mau Allah hapus. Oh habis ini mau dikasih kejutan. Oh Allah lagi pengen dekat sama saya. 3 hal ini mudah-mudahan terus kita latih. Awarenessnya yang dilatih bukan hadis-hadisnya yang dihafal. Mudah-mudahan ketika diuji spontan kita langsung sadar. Langsung balik on the track. InsyaAllah
Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita fis sarra wa fit dharra, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.